Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Henry Channel ya. Oke, kita akan teruskan kembali hal-hal terbaru yang berkaitan dengan Mas Ion dan Bunda Fazana ya. Oke, kita apa? Ini kebetulan baru mau jahit konveksi kue, jadi nggak terlalu bising kayak dua kontenku yang sebelumnya ya. Oke, jadi informasi aja buat teman-temanku yang mau pesen kaos olahraga ataupun mau pesen kaos polos ataupun kaos sablonan, serumit apapun sablonannya, insya Allah bisa kita layani ya. Untuk kaos setelan TK itu harganya mulai dari 40.000, SD 45, SMP dan SMA itu 60.000 ya. Jadi kalau untuk Cartoon Combat ya biasa dipakai di distro-distro itu. Kalau untuk sablonan hampir full satu kaos itu harganya mulai dari 60.000 ya. Oke. Kita lihat dulu hal terbaru apa yang ada yang ditampilkan oleh Mas Ion ya. Oke, kita coba lihat dulu ya. Oke, di samping saya ini ada apa? Rekotan dari saya sendiri. Aku yang record sendiri itu adalah short YouTube-nya Mas Yun ya. Ini ku perlihatkan dulu ada hal menarik apa ya. Ya ini ya short video terbarunya Mas Yun. Oke, dia menuliskan captionnya dengan kata-kata, kita perbesar dulu, guantengnya, gitu ya. Ini coba akan kita bahas dulu ya. Jadi ya sudah kita saksikan bersama-sama ya, bahwa tadi di akun resminya Mas Ion yang jumlah subscribernya itu 500.000 itu membuat sebuah short video atau video pendek itu dengan tulisan guantengnya. Nah, ini adalah menurutku adalah semacam kode bahasa ya, kode bahasa dari Mas Yun dan Bunda Fauzana ya. Karena seperti yang kita tahu, guantengnya itu sebenarnya nggak bisa dibilang juga bahasa Jawa Timur sepenuhnya. Karena apa? Karena biasanya orang Jawa Timur, setauku ya, itu menyatakan ganteng, sebenarnya ganteng itu ya guanteng, tapi nggak pakai nyo juga. Karena biasanya memakainya guantenge atau guantenge re, guantenge cah, gitu ya. Tapi Mas Iun di short videonya itu menuliskan guantengnya. Nah, guanteng itu adalah salah satu ungkapan bahasa yang nyo itu merujuk pada bahasa Pariaman atau bahasa Minang menurutku ya, karena orang Minang menyebut kalau ganteng banget itu ada tambahan kata di belakangnya itu ya gantengnya, gitu. Kalau orang Pariaman, orang Minang ya gantengnya. Nah, pakai nyu-nya itu biasanya juga dipakai oleh nyu itu nya kalau diartikan bahasa Indonesia ya, gantengnya gitu. Kalau orang Minang gantengnya. Nah, menurutku itu adalah permainan bahasa dari dua sejoli ini ya, Mas Yun dan Bunda Fazana ya. Ini adalah kode-kode kecil lagi ya sebenarnya ya. Oke, kita lihat dulu hal menarik apa lagi yang ditampilkan oleh Mas Yun ya. Oh, oke, di samping ini masih dari Mas Yun, dari live terakhirnya Mas Yun ya, yang dengan cewek ini ya, aku lupa namanya siapa, Widya kalau nggak salah. Ini ada cuplikan menarik, kita coba perhatikan secara seksama. Oke, sudah bisa diperhatikan ya. Ada yang banyak yang bilang PK Mas Yun kemarin itu PK terlama ya, PK terlama.
Terutama dengan cewek yang di sebelah tadi ya, itu Mas Yun curhat ngomong sembarang kalir lah, banyak hal gitu. Nah, itu kulihat ada cuplikannya itu, Mas Yun curhat tentang cewek yang suka duluan. Nah, ini juga memflashback lagi masa lalu. Masa lalu yang seperti yang kita tahu ketika Bunda Fazana live dengan Mas Roni itu, Bunda Fazana belak-belakan ngomong kalau dia yang suka Mas Yun terlebih dahulu atau nembak Mas Yun terlebih dahulu. Itu yang harus teman-teman ketahui. Ini adalah kode-kode kuat lagi sebenarnya, kode-kode kuat lagi sebenarnya bahwa yang terjadi di belakang layar itu adalah Bunda Fauzana dan Mas Yun itu masih menjalin hubungan asmara di balik layar yang tidak disukai dan tidak diketahui oleh para sengkuni ya. Di PK-PK dengan cewek yang sebelah tadi, Mas Yun juga juga dikorek-korek juga sama cewek yang tadi itu. Udah berapa lama pacaran kamu dengan cewekmu? Itu enggak diungkap ya sama Mas Yun ya. Memang sengaja memang enggak diungkap karena kalau dibilang udah 1 tahunan, pasti orang langsung beranggap wah pasti kita sangat mudah menebak bahwa itu adalah pacarnya, pasangannya adalah Bunda Fauzana ya. Itu ya. Oke, kita teruskan lagi ya. Oke, kita teruskan kembali. Ini ada salah satu ini adalah story IG-nya Irsal Fauzia ya. Itu dalam hal ini adalah adiknya Bunda Fauzana ya. Oke, aku mohon maaf dulu ini karyawan-karyawan tukang jahitnya sudah datang jadi ada sedikit kebisingan ya. Oke, di samping ini adalah apa IG story terbarunya Irsal Fauzia. Itu memposting tentang bencana ya. Jadi sekali lagi ku ingatkan untuk teman-teman untuk kuhimbau supaya kita bersedia untuk mendonasikan sebagian dari harta kita ya untuk saudara-saudara kita yang sedang kena timpa musibah yang kena timpa musibah di Sumatera Barat, Sumatera Utara dan Aceh ya. Karena sampai sekarang mereka masih sangat membutuhkan, masih banyak mayat-mayat yang belum bisa ditemukan, masih banyak rumah-rumah yang belum bisa ditempati, mereka masih banyak yang bambong lah bahasa Jawanya, tidur hanya beralaskan tikar dan beratapkan langit ya. Oke, itu kita lihat dulu dari historinya Kak Ji ya, Yasin bayi. Kok lucu ini. Ini adalah uh, masih terusan dari storynya IG-nya Kak Jia. Jadi beliau ini sedang bercengkrama dengan salah satu temannya yang diajak ke rumahnya ya untuk mengajarinya main gitar ya. Oke, kita lihat dulu. Cie, dua, tiga. Cie, dua, tiga. Oke. Jadi Wak, baik. Oke ya, ini adalah Itu lagu itu yang baru ketemu dari janda Bang Cik. Ya, jangan lupa Cik. Kayak bisa. apa nanti perlu ku terjemahkan ya di bawah ya. Coba deh. Macam ni sampai dia. Dah salah. Kuah. Siko. Itu ko. Oke ya, ini ciri khasnya Kak Ji ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah kalau dari video ini, dari story video ini kayaknya Kak Ji udah mulai ceria kembali ya, seperti ya semoga aja cepat pulih keadaan mentalnya ya setelah peristiwa besar bulan Oktober November kemarin ya. Ya, ini adalah
perjuangan Kak Ji untuk belajar gitar ya. Nggak tahu apakah mencoba hal baru atau gabut aja, nggak tahu apakah nanti apakah ada niat untuk keperluan Bunda Fauzana, mengiringi Bunda Fauzana yang juga seorang pencipta lagu ya, karena Bunda Fauzana kan sudah menciptakan 4 lagu yang sudah ini ya, yang sudah diciptakan ya, cuman tinggal satu aja yang belum dirilis ya. 3 sudah dirilis ya. Apakah ini salah satu projectnya Fauzana, projectnya keluarga Fauzana. Jadi mungkin nanti Kak Ji yang akan mahir bermain gitar, nanti bisa mengiringi Bunda Fauzana ya. Tapi kayaknya sulit juga ini kalau mereka kolaborasi ya, Kak Ji dan Fauzana ya. Misalnya Kak Ji main gitar untuk mencoba menyanyikan lagu ciptaan Fauzana atau mencoba menciptakan lagu bersama-sama ya. Ini kayaknya akan sulit terwujud ya. Tapi semoga aja enggak. Karena kita tahu kalau Kak Ji dan Fauzana udah kumpul itu, waduh, itu guyon tok penggaweannya. Guyu-guyu tok mesti. Ya oke, kita teruskan kembali ya pembahasan kita. Oke, ini coba aku bahas sesuatu yang menarik dulu. Sebentar. Nah, ini di kontenku yang terakhir ya. Di kontenku yang terakhir ini, di kontenku yang kemarin ini ada sesuatu yang pertanyaan atau tanggapan dari komentar teman-teman yang membuatku tergelitik juga untuk membahasnya secara rinci ya. Oke, kita lihat dulu komentarnya apa ya. Oke, sebentar. Oke, ini sudah ketemu ininya ya, komentarnya. Ini dari bapak atau ibu ini, aku nggak tahu lah ya. Cuman nama akunnya yang bertanya adalah Permai Jaya. Beliau ini di kontenku yang sebelumnya ya berkomentarnya ya. Itu kebacakan aja, teman-teman bisa baca sendiri. Di VT itu Iyun keceplosan menjaga marwah istri. Siapakah istri Iyun? Terus tak bilang, terus aku balas komentarnya ya. Ini ya, masih lajang Mas Iyun, aku bilang seperti itu kan. Kemudian beliau menyatakan, apakah ada kemungkinan nikah secara siri antara Iyun dan Fauzana secara rahasia dan akan publis setelah kontrak manggung Fauzana di 2025 selesai. Terus kemudian aku balas lagi, terus aku balas lagi, seolah hari ini kita bahas. Terus beliau memberikan afirmasinya lagi ya, penguatan opininya ya. Ya, karena kemarin adik si F juga dilamar agar tidak dilangkahi sang adik mungkin nikah secara agar tidak dilangkahi sang adik, mungkin Fauzana dan Iyun nikah secara rahasia karena alasan kontrak. Ini seperti drama Lesti dan Bilar, dan teman dekatnya Iyun seperti Yaya pasti juga udah dikasih tahu, makanya tidak mau diajak live ontran lagi. Terus aku balas kembali, maksudnya kontrak Fauzana dengan pihak mana Mas? Terus dia balas lagi, maksudku kontrak dengan IO jadwal manggung F di tahun 2025. Oke. Coba akan kita bahas ya. Oke. Dari komentar-komentar yang saya bacakan tadi, intinya adalah akun Permai Jaya tersebut beropini bahwa bisa jadi atau beliau berpendapat Bunda Fauzana dan Mas Iyun itu sudah nikah secara rahasia. Kemungkinannya sebelum acara pernikahannya Kak Ji diselenggarakan yang batal tersebut ya, yang tanggal 31 Oktober dan tanggal 1 November lah kalau salah, Kak Ji itu mau melangsungkan acara pernikahannya ya. Beliau berpendapat bisa jadi
Mas Iyun dan Bunda Fauzana itu sudah nikah sebelum itu, berarti kemungkinan sebelum Oktober 2025 lalu ya. Nah, karena ini dikuatkan dengan pendapat beliau yang menyatakan bahwa supaya karena memang tradisi di Pariaman itu teman-teman nggak ada yang sepanjang ku ketahui, aku nggak pernah nemu bahkan adik perempuan itu melangkahi kakak perempuan. Iya, memang itu juga aku benarkan, kebanyakan orang di Pariaman seperti itu teman-teman. Makanya itu juga mungkin yang jadi penguatan opini buat bapak, panggil bapak aja ya, bapak Permajaya tadi ya. Nah, cuman terus yang kedua lagi, kemudian kata beliau, aku teruskan lagi ya. Mungkin Mas Yun dan Bunda Fauzana itu bukan mungkin ya, beliau kayaknya cukup ini ya, cukup yakin ya. Karena Mas Ion dan Bunda Fauzana itu nikah secara siri karena ada kontrak dengan IO sampai tahun 2025 selesai, ini mungkin maksudnya ya. Nah, yang harus teman-teman ketahui bahwa bisa jadi aja pendapat bapak ini benar, bisa jadi aja, tapi bisa jadi juga salah, karena kemungkinan itu kan kita nggak tahu di belakang layar ya. Cuman yang kalau menurut pendapatku sebagai orang Pariaman, ini memang ada semacam ada data yang ada informasi yang kontradiktif memang. Di sisi lain memang tradisi di Pariaman itu memang adik perempuan itu sangat dilarang sebenarnya untuk melangkahi kakak perempuan. Nah, tapi juga nikah siri yang disebutkan oleh bapak Permajaya tadi, mungkin Mas Yun dan Bunda Fauzana itu nikah siri nggak dipublis untuk supaya dalam tanda kutip supaya tidak diketahui publik dan supaya kontrak dengan IO sampai 2025 itu masih bisa terjaga, gitulah ya. Cuman perlu diketahui juga, nikah siri di Pariaman itu, saya ini kok banter teman ya. Oke, maaf ya, kita teruskan kembali ya. Jadi memang di Pariaman itu untuk nikah siri itu, untuk perjaka dan perawan ya, itu juga sangat tabu teman-teman, sangat tabu. Aku juga bahkan belum menemukan juga orang yang nikah siri laki-laki perjaka dan perempuan yang masih perawan ya. Karena sepanjang yang ku ketahui di Pariaman itu, kalau orang masih perjaka dan perawan itu pasti akan dirame-ramein, pasti akan dipublikasikan secara massal kalau di Pariaman itu, apalagi untuk seorang artis besar seperti Bunda Fauzana ya. Nah, itu kayaknya agak tidak mungkin juga Bunda Fauzana dan Mas Yun itu nikah secara siri, atau bahkan belum menemu aku, kayaknya sangat tabu ya. Kalau di Jawa Timur mungkin masih ini ya, masih ya ini aja, masih ada yang melakukan perjaka dan perawan ya, yang sebelumnya belum pernah nikah ya. Tapi kalau di Pariaman itu setauku aku nggak pernah menemukan. Nah, informasi yang kontradiktif yang kita adu lagi dengan yang pendapat bapak tadi, yang juga benar juga sebenarnya, masalah adik perempuan itu sebenarnya juga tidak boleh melangkahi kakak perempuan di Pariaman. Iya, itu juga aku benarkan, karena memang seperti itu yang sepanjang ku ketahui, dan orang-orang yang di prinsip yang dipakai oleh orang Pariaman kebanyakan. Tapi aku pernah menyatakan bahwa begini, kalau bisa aku nyatakan, aku bisa membatalkan logika yang menyatakan bahwa Bunda Fauzana itu tidak bisa dilangkahi sama sekali oleh Kak Ji. Itu juga sesuatu yang, maksudku sesuatu yang bisa juga terjadi dilangkahi. Karena kalau misalnya menurut pendapat bapak tadi, Bunda Fauzana itu nikah sebelum Kak Ji itu menikah di bulan Oktober, berarti harusnya juga Bada juga sudah nikah sebelum bulan Oktober itu. Nah, karena Kak Ji itu adalah
adiknya dari Bada ya. Jadi Kak Ji itu kan jelas anak ketiga ya, Bada anak kedua dan Fauzana anak pertama ya. Jadi harusnya secara logika harusnya kalau kita ngikut dari adik perempuan yang nggak boleh kakak perempuan yang nggak boleh dilangkahi, jadi harusnya Bada itu juga sudah nikah harusnya kalau kita mengikut pendapat beliau tadi ya, Permajaya tadi ya. Nah, hal yang paling menguatkan bagiku adalah apa ya, Bunda Fauzana dan Mas Yun itu ya kemungkinannya belum menikah. Pertama ya, pendapatku yang barusan mengatakan bahwa kalau Kak Ji itu mau menikah di bulan Oktober, akhir Oktober, kakaknya tidak boleh dilangkahi, berarti otomatis secara logika Fauzana dan Bada juga sudah menikah harusnya, diam-diam juga. Tapi itu juga terbantahkan oleh kebiasaan orang Pariaman yang berprinsip nikah siri itu tidak dilakukan. Sepanjang yang ku ketahui itu tidak dilakukan oleh perawan dan perjaka ya. Kalaupun semiskin-miskinnya orang nikah siri itu ya, di Pariaman itu nikah siri itu yang sepanjang yang ku ketahui itu dilakukan oleh orang-orang yang sudah duda dan janda, yang sudah tua-tua baru mereka nikah siri. Terus yang kedua, atau salah satu pasangannya itu janda, laki-lakinya perjaka. Itu juga aku pernah menemukan, udah cukup berumur jandanya kemudian nikah dengan laki-laki perjaka. Nikahnya secara siri itu juga pernah aku tahu. Tapi kalau untuk perawan dan perjaka, orang yang mampu seperti Bunda Fauzana dan Mas Iun nikah siri itu sesuatu yang janggal juga, sesuatu yang menurutku tabu juga di Pariaman. Kalau pernikahan itu tidak digembor-gemborkan, tidak diberitahukan, apalagi untuk sekelas siapa itu namanya, Bunda Fauzana yang anaknya seorang ulama sekaligus juga artis besar di Jawa, di Minang sana ya. Nah, terus alasan kedua kenapa Bunda Fauzana dan Mas Yun itu belum menikah, bahkan sampai saat ini menurutku ya, karena dari Mas Yun sendiri pernah bilang di live-nya bahwa aku akan buat, dia ngomong ke audiensnya yang anggota Sobat Ngarit ya, aku akan buat kalian pusing selama 2 tahun. Kuat sampean, akan kubuat pusing selama 2 tahun. Jadi artinya kalau kita lihat perjalanan Bunda Fauzana dan Mas Yun yang menjalin ikatan di bulan Agustus 2024, harusnya kalau berdasarkan pernyataan Iyun yang kita dibuat pusing oleh beliau selama 2 tahun, harusnya beliau itu menikahnya di tahun 2026. Itu juga pernah disinggung oleh Bunda Fauzana sendiri lewat Mayor Randy yang menyatakan di VT-nya bahwa Bunda Fauzana menikah di tahun 2026, dan Iyun di salah satu live-nya juga pernah menyatakan mungkin aja aku nikah di tahun 2026. Oke ya. Ya, tapi ya pendapatku dengan pendapat Bapak Permajaya itu juga bukan 100% mutlak benar ya. Bisa aja pendapat Bapak Permajaya itu benar dan bisa juga pendapatku benar. Karena semuanya kita nggak tahu apa yang terjadi di belakang layar ya. Oke, itu aja dulu konten saya hari ini. Untuk salah-salah katanya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.